Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervita Aprilia dengan NIM 28920500040 dari Prodi Manajemen kelas reguler plus. Di sini saya akan membawakan mata pelajaran MSDM, tugas makalah UTS semester 3. Makalah ini juga berisikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, yaitu menggemukan bahwa pada dasarnya keberhasilan organisasi sangat dipengaruhi oleh perilaku karyawan. Makalah ini saya buat di tanggal 9 November 2001. Di bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Makalah ini kita simak ya teman-teman baik-baik. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami pengertian, aktivitas, tujuan, dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, uraian materi. Persaingan antar perusahaan di era globalisasi semakin tajam sehingga sumber daya manusia dituntut untuk terus-menerus mampu mengimbangkan diri secara proaktif. SDM harus menjadi manusia-manusia pembelajar, yaitu pribadi-pribadi yang mau belajar dan bekerja keras dan penuh semangat hingga potensi insaninya berkembang maksimal. Jadi kita harus improve terus diri kita untuk jadi yang lebih baik versinya kita ya teman-teman. Yang pertama, pengertian manajemen. Definisi tentang manajemen dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, menurut George Terry, manajemen adalah pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain, artinya sudah terstruktur. Yang kedua, manajemen. Mary Parker Follett, manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Yang ketiga, menurut James Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, seperti yang pertama tadi saya bilang, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha para anggota organisasi serta penggunaan sumber daya lain yang ada di dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa sumber daya manusianya sendiri, perusahaan gak akan pernah bisa jalan teman-teman, apalagi perusahaan setara Bonafit ya. Pasti dia harus terstruktur, terorganisasi, terencana, bagian keuangan, bagian HR, bagian finance, bagian marketing, dan itu harus terus terstruktur, terorganisasi dengan visi misi yang sesuai apa yang perusahaan beri tuntutan. Yang kedua, yaitu ada pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan semua kekuatan atau potensi untuk apa-apa yang dimiliki manusia, seperti budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan pihak lain, memiliki cipta, rasa, karsa, dan karya. Dengan demikian, kita harus memiliki bahwa sumber daya manusia harus diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didaya gunakan oleh organisasi. Bagi perusahaan ada 3 sumber daya strategis lain yang mutlak harus memiliki untuk dapat menjadi sebuah perusahaan yang unggul. 3 sumber daya kritis tersebut adalah finance resource, sumber daya yang berbentuk dana modal finansial yang dimiliki. Yang kedua, human resource, yaitu sumber daya yang berbentuk dari dan berasal dari manusia yang secara tepat dapat disebut sebagai modal insani. Yang ketiga, informational resource, yaitu sumber daya yang berasal dari berbagai informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan strategis ataupun taktis. Yang kedua, bab kedua adalah pembahasan fungsi operasional MSDM itu apa sih? Suatu strategi yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen dari planning, organizing, leading, controlling dalam setiap aktivitas, dan fungsi operasional SDM
mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan, pengembangan, penempatan, yang meliputi promosi, demosi, transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja yang ditunjukkan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien. Ini biasanya kalau kita temuin di perusahaan, kalau teman-teman udah ada yang kerja, ini ada hubungannya sama HR ya teman-teman, HRD. Dia yang beri penempatan, dia yang seleksi, dia yang memberi pelatihan, orang-orang training ya. Lalu yang kedua ada Equal Employment Opportunity. EEO merupakan salah satu faktor penting dalam pencapaian suatu perusahaan secara berkelanjutan. EEO atau Equal Employment Opportunity adalah sekitar memastikan bahwa semua karyawan memiliki akses yang sama dan peluang yang tersedia di tempat kerja dengan yang pertama memastikan tempat kerja bebas dari segala bentuk diskriminasi yang melanggar hukum dan pelecehan. Biasanya ini kita ke seksual harassment, bullying, itu termasuk kategorinya ya teman-teman. Yaitu yang kedua, menyediakan program untuk membantu anggota kelompok EEO untuk mengatasi masa lalu atau sekarang yang merugikan. Strategi EEO dapat mencakup aturan tempat kerja, kebijakan praktek perilaku, misalnya program perekrutan dan akses terhadap pelatihan dan pengembangan diri. Setiap fungsi dalam manajemen sumber daya manusia itu memiliki peningkatan produktivitas, antara lain terbuka. Maksud di sini yaitu informasi mengenai pekerjaan harus disampaikan secara jelas kepada setiap pencari kerja, mulai dari persyaratan waktu bekerja, tempat pendaftaran, upah. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan ketika si calon karyawan diterima sebagai karyawan. Biar nggak ada pemotongan, biar jelas di depan, tidak ada biaya administrasi dalam pencalonan gitu. Tapi yang kayak gitu-gitu juga banyak sih yang terjadi, cuma legal aja. Biasanya berbentuknya dengan perusahaan-perusahaan outsourcing atau yayasan, agensi. Tapi kita tetap harus tahu berapa sih gitu kan, waktu bekerjanya gimana, tempat pendaftarannya gimana, upah yang kita terima. Juga pemberi kerja harus memiliki pekerja terbaik yang sesuai dengan yang diinginkan. Para pekerja juga bebas menentukan metode yang dipakai untuk menyeleksi para pekerja dengan maksud mendapatkan pekerja terbaik tanpa diskriminasi. Biasanya ini dilakukan kita secara fair ya, tanpa harus ngeliat fisik gitu. Biasanya ada psikotes, sama psikolog, tanya jawab, wawancara, ada tes tertulis juga dengan poin-poin tertentu. Yaitu yang ketiga, ada lagi merata dalam peningkatan kinerja. Setiap karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan itu sendiri berguna bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam bekerja. Biasanya kita ada training. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan gede itu dia pasti bakal undang trainer untuk kita ibaratnya diedukasi kembali program-program perusahaan, visi misi, menyatukan satu tujuan, menyatukan isi kepala, ibaratnya kayak gitu ya teman-teman. Lalu ada objektif dalam hal ini. Pemberi kerja dan orang-orang memiliki wewenang melakukan penilaian kinerja yang melaksanakan tugasnya secara objektif. Dari hasil penilaian tersebut dapat ditentukan tingkatan kerja dengan membandingkan standar pekerja yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada adil. Setiap pekerja mempunyai nilai kontribusi besar terhadap pekerjaannya dan tentu harus diberikan penghargaan yang setimpal pula. Lalu ada lagi peduli. Para pekerja harus diperhatikan keselamatan, kesehatan kerja selama ia bekerja, karena manusia makhluk termulia di dunia. Sekarang udah banyak ya teman-teman perusahaan yang pekerjanya itu di cover beberapa asuransi, ada juga yang BPJS Ketenagakerjaan. Biasanya asuransi kecelakaan kerja kayak gitu-gitu ya. Ada lagi fungsi pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja adalah proses mendapatkan tenaga yang berkualitas dan memberikan harapan yang baik pada calon tenaga kerja untuk membuat lamaran kerja guna pada instansi tersebut. Tujuan pengadaan tenaga kerja menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja. Yang kedua, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja.
untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Yang kelima, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja yang adil. Fungsi pengemban tenaga kerja, ini untuk kita karyawan ya. Pelatihan dan pengembangan karyawan adalah sebuah subsistem di dalam suatu perusahaan yang menekankan pada bab kedua penutup. Kesimpulannya, kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting karena terbukti besar manfaatnya baik bagi kepentingan individu, industri, dan masyarakat. Bagi individu, penelitian tentang sebab-sebab dan sumber kepuasan kerja memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagiaan hidup mereka. Bagi industri, penelitian kerja mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam rangka usaha peningkatan produksi, pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawannya. Ketidakpuasan dalam bekerja dapat menimbulkan perilaku agresif atau sebaliknya akan menunjukkan sikap menarik diri dan kontak dengan lingkungan sosialnya. Misalnya dia akan resign, suka bolos, perilaku yang cenderung menghindari dari aktivitas organisasi. Bentuk perilaku agresif misalnya melakukan sabotase, sengaja membuat kesalahan dalam kerja, menentang atasan, yaitu intinya yang kurang baik ya teman-teman. Lalu saran penutupnya adalah bahwa memang harus dianjurkan dalam penerapan MSDM yang ketat dan berlaku di setiap perusahaan. Mungkin segitu aja ya teman-teman buat teman-teman yang mau jadi HRD, jadi personalia. Ini penting banget untuk kita pelajarin karena kedepannya gimana kita harus jadi pemimpin, gimana kita harus menjadi karyawan, kita tahu tugas dan kewajiban kita apa di perusahaan, tahu job desk kita, dan kita kerjakan sebaik-baiknya ya teman-teman. Oke, segitu aja penjelasan dari Vita. Mungkin teman-teman bisa cari di referensi tempat lain. Kurang lebihnya Vita mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.